Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Biologi Pembelahan Sel ingin melakukan presentasi tentang pembelahan sel fase interfase, mitosis, meiosis dan semuanya. Oke. Untuk anggota di sini yaitu adalah satu ada Meril, Hananya Tambah. Ayo Meril, tunjukkan. Oke, dan saya sendiri Muhammad Rizky Aryoso dan Muhammad Adam Alfasagala, Muhammad Farhan Ramadan dan Muhammad Ihsan Maulana. Langsung saja masuk ke bagian pengertian dari mitosis dan meiosis. Oke, untuk pengertian akan dibacakan oleh Muhammad Adam Alfasagala. Jadi teman-teman, pengertian mitosis adalah mitosis merupakan proses pembelahan sel di mana kromosom yang terdapat di dalam nukleus terbelah menjadi dua set kromosom identik. Sementara meiosis merupakan proses pembelahan sel dengan mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya dan terjadi di setiap reproduksi seksual. Jadi, mitosis dan meiosis adalah dua macam fase pembelahan sel yang terjadi oleh berbagai pengaruh kromosom dan cara bereproduksinya yang berbeda. Jadi ini ada tampilan gambar perihal mitosis, meiosis 1 dan meiosis 2. Bisa dilihat sendiri oleh kawan-kawan. Oke. Ini adalah gambarnya. Ya. Langsung saja kita next. Jadi di sini ada beberapa tahapan yang dilalui oleh mitosis dan meiosis. Untuk proses yang terjadi tersebut akan dibacakan oleh saudari Meril. Oke, Meril. Proses tahapan yang terjadi pada mitosis dan meiosis. Tahapan mitosis interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibanding fase lainnya, sehingga masih memproduksi benang-benang kromatin dan ada aster. Nukleus dan nukleolus serta satu sentrosom sudah mulai terlihat jelas. Yang kedua ada profase, sentrosom mereplikasi dirinya sehingga terbentuk dua sentrosom yang masing-masing berada di kutub yang saling berlawanan. Kedua, nukleus dan nukleolus juga masih terikat, tetapi keduanya akan menyusut dan menghilang secara perlahan. Benang-benang kromatin memendek lalu menebal sehingga terbentuknya kromatid. Kromosom sama dengan pasangan kromatid. Yang keempat, benang spindel sudah mulai memancarkan benangnya untuk mengaitkan antara masing-masing sentrosom dan kinetokor. Yang ketiga ada mendekati profase akhir, bukan profase akhir, karena sudah membentuk bayangan garis ekuator dan masih adanya potongan membran nukleus. Yang kedua, beberapa kromosomnya mencoba berjejer garis ekuator, tiga nukleus dan nukleolus sudah menghilang. Yang keempat, benang spindel mulai menjalar lebih luas dan tepat pada pembelahan. Yang keempat ada metafase. Benang spindel sudah mulai terlihat jelas dan mengait atau melekat, lalu membentang pada masing-masing sentrosom. Yang kedua, sentrosom masih terdapat di masing-masing kutubnya. Yang ketiga, nukleus dan nukleolus sudah resmi menghilang. Yang keempat, masing-masing kinetokor pada sentromer kepala kromosom di kedua sentrosom yang berlawan arah tersebut dengan benang-benang spindel atau mikrotubulus. Yang kelima, ada kromosom bergerak ke bagian tengah atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase secara vertikal. Dilanjut Meril untuk proses anafase dan telofase sitokinesis. Tahapan mitosis lanjutan. Anafase. Yang pertama, sudah membuat lekukan pada produk pembelahan sel, tepatnya lempeng metafase. Kedua, kromosom mulai membelah dirinya atau pergerakan kromosom dipengaruhi oleh enzim kinein hingga menjadi beberapa kromatid yang terpisah satu sama lain tetapi masih terikat dengan benang spindel yang melekat pada kinetokor badan kromatid. Yang ketiga, pusat benang spindel yaitu sentrosom masih dengan arahnya yang berlawanan dan mengaitkan pada kinetokor badan kromatid sentromer tersebut. Yang keempat, membran nukleus dan nukleolus masih hilang. Yang kelima, dimulainya proses sitokinesis untuk menghasilkan dua sel anakan yang identik diploid atau 2N. Telofase dan sitokinesis. Yang pertama, membran nukleus terbentuk kembali, melekat pada kromatid, dan kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan di antara dua kelompok kromatid yang terpisah produk pembelahannya. Yang kedua, benang spindel mulai menyusut lalu menghilang. Yang ketiga, kromatid menipis dan memanjang sehingga menjadi benang-benang kromatin kembali.
Yang keempat, nukleus terbentuk dari kumpulan benang-benang kromatid. Yang kelima, berakhirnya proses sitokinesis lalu menghasilkan dua sel anakan yang identik diploid atau 2N. Yang keenam, sentrosom masih ada di kutubnya masing-masing. Yang ketujuh, lekukan pada lempeng metafase semakin terlihat. Yang kedelapan, adanya aster. Oke, untuk proses tahapan meiosis 1 akan dibacakan oleh Saudara Ihsan, dimulai dari interfase. Tahapan meiosis 1 terjadinya proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan fase lainnya sehingga masih memproduksi benang-benang kromatin dan aster. Nukleus dan nukleolus serta dua sitosom sudah mulai terlihat jelas. Lanjut profase 1. Pada tahapan ini membran nukleus dan nukleolus mulai melebur sehingga terbentuknya beberapa proses. Yang pertama, proses lepoten. Benang-benang kromatin mulai memendak lalu menebal sehingga membentuk kromosom. Di proses ini juga membentuk manik-manik atau kloromer. Proses zigoten. Kromosom terdiri dari atas dua kromatid berpasangan dengan homologennya yang disebut sinapsis. Lalu sentrosom membelah menjadi dua pasangan sentirol dan bergerak ke kutub berlawanan. Proses pakiten, setiap kromosom yang berpasangan mengandung 4 kromatid yang disebut dengan tetrat. Setiap kromosom melakukan replikasi dua kromatid dengan strotomer, yaitu menyatu. Proses dipotolen, pasangan kromosom homolog saling menjauh sehingga terbentuk peletakan berbentuk X yang disebut kiasma. Proses diakinesis, kromosom kembali membentuk benang-benang spindel mulai membentang dan menyebar. Tetrat mulai bergerak ke ekulator. Proses pindah silang atau crossing over. Pasangan kromosom homolog yang tetratnya saling berpindah bersilangan. Potongan kromosom atau gen. Pada profase 1 akhir, kromosom yang menebal lalu benang spindelnya terbentuk. Metafase 1. Membran nukleus dan nukleolus juga sudah resmi menghilang. Bedanya dengan metafase mitosis, tahap ini melakukan penjajaran dengan bidang ekuator dan lempeng metafase adalah pasangan kromosom homolog. Pasangan kromosom homolog ini dipasangkan benang spindel melalui masing-masing kinetokor yang sudah tertanam di kromomer pada masing-masing kromatid. Dalam masing-masing kromosom yang terkandung pada kromosom homolog. Sentrosom yang masih terdapat di masing-masing kutubnya, masing-masing kinetokor pada strotomer menghubungkan dua sentrosom yang berlawanan arah tersebut dengan benang-benang spindel atau mikrobulus. Benang-benang spindel ini atau kita sebut non-kinetokor akan berhubungan dengan sejenisnya yang berasal dari kutub gelendong atau berseberangan. Lanjut, anafase 1, membran nukleolus dan nukleolus juga masih tidak ada. Produk pembelahan sel mengalami perkembangan. Kromosom homolog mulai membelah dirinya, pergerakannya kromosom dipengaruhi oleh enzim dynein hingga menjadi beberapa tetrat. Hasil pembelahannya mirip kiasma X atau kromosom yang terpisah satu lainnya tetapi masih terikat dengan benang spindel yang melekat pada kinetokor badan homolog kromatid.
Pusat benang spindel yaitu dua sentrosom masih dengan arahnya yang berlawanan dan mengaitkan pada kinetokor badan kromatid atau kita sebut sentrosom tersebut. Dimulainya proses sitokinesis yang menghasilkan dua sel anaknya yang haploid. Sentrosom masih terdapat di masing-masing kutubnya. Masing-masing kinetokor dan sentrosom dihubungkan ke dua sentrosom yang berlawanan arahnya, tersebut dengan benang-benang spindel atau mikrobulus. Benang spindel non-kinetokor akan berhubungan dengan sejenisnya yang berasal dari kutub gelendong yang berseberangan. Telofase 1, yang pertama membran nukleolus dan nukleus terbentuk kembali dan masing-masing memiliki dua kromosom yang telah sampai di kutub, yaitu berlawanan di antara dua kelompok kromosom yang terpisah pada produk pembelahannya. Yang kedua, benang spindel mulai menyusut lalu menghilang. Yang ketiga, sentrosom mulai ada kutubnya masing-masing. Yang keempat, lekukan pada lempeng metafase semakin terlihat. Yang kelima, berakhirnya proses sitokinesis lalu menghilangnya menghasilkan dua sel anakan yang haploid. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Oke, selanjutnya adalah tahapan meiosis 2. Yang pertama ada profase 2, yaitu membran nukleus dan nukleus mulai menghilang kembali. Selanjutnya terjadi pembelahan sel menjadi dua produk, yaitu produk pertama. Tahapan ini merupakan tahapan yang melibatkan proses penghilangan dan pemisahan yang lebih cepat waktunya dibandingkan proses lainnya. Terdapat 4 kromosom. Hal ini terjadi pada dua produk pembelahan sel pada masing-masing membran yang mau melebur. Pada dua produk tersebut, masing-masing sentrosom sudah memisah, jadi ada satu sentrosom pada masing-masing produknya, beserta masing-masing membran yang ingin melebur tersebut dengan arah masing-masing kutubnya berlawanan. Setelah itu sentriol memancarkan mikrotubulus dan mulai menyebarkannya. Selanjutnya adalah metafase 2. Membran nukleus dan nukleus juga sudah resmi menghilang. Melanjutkan proses profase 2 bahwa pada dua produk tersebut sudah ada dua sentrosom yang terkandung dan sudah mulai memancarkan benang spindelnya. Hampir sama dengan metafase atau mitosis, tahap ini yang melakukan penjajaran dengan bidang ekuator dan lempeng metafase adalah kromosom, tetapi pada masing-masing produk pembelahan selnya. Sentrosom masih terdapat di masing-masing kutubnya, yaitu masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan kedua sentrosom yang berlawanan arah tersebut dengan benang-benang spindel atau mikrotubulus. Selanjutnya benang spindel non-kinetokor akan berhubung dengan sejenisnya yang berasal dari kutub. Baca yang ini apa? Yang akan berhubungan dengan sejenisnya yang berasal dari kutub gelendong yang berseberangan. Selanjutnya ada anafase 2, yaitu membran nukleus dan nukleolus juga masih tidak ada. Dua produk pembelahan sel mengalami perkembangan. Sama seperti tahapan anafase mitosis, masing-masing kromosom pada dua produk pembelahan sel mulai membelah dirinya. Pergerakan kromosom dipengaruhi oleh enzim dynein hingga menjadi beberapa kromatid yang terpisah satu sama lain tetapi masih terikat dengan benang spindel yang melekat pada kinetokor badan kromatid atau sentromer tersebut. Pusat benang spindel yaitu dua sentrosom masih dengan arahnya yang berlawanan dan mengaitkan pada kinetokor badan kromatid atau sentromer tersebut. Dimulainya proses sitokinesis untuk menghasilkan 4 sel anakan yang haploid. Sentrosom masih terdapat di masing-masing kutubnya. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke dua sentrosom yang berlawanan arah tersebut dengan benang-benang spindel mikrotubulus. Selanjutnya benang spindel non-kinetokor akan berhubungan dengan sejenisnya yang berasal dari kutub gelendong yang berseberangan. Yang selanjutnya ada telofase 2, yaitu sama seperti telofase atau mitosis, membran nukleus dan nukleolus terbentuk kembali dan kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan di antara dua kelompok kromatid yang terpisah. Produk pembelahannya, kromatid menipis dan membentuk benang-benang kromatin. Lekukan pada lempeng metafase semakin terlihat, benang spindel mulai menyusut lalu menghilang dan sentrosom masih ada di kutubnya masing-masing. Berakhirnya proses sitokinesis lalu menghasilkan 4 sel anakan yang haploid. Sekarang langsung saja kita masuk ke apa sih tentang perbedaan yang mendasar tentang mitosis dengan meiosis. Akan dibacakan oleh saya sendiri, Muhammad Rizky Reso, bahwa dapat dikategorikan ini jenis fase pembelahan ini mempunyai dua yang menyimpan perbedaan mendasar. Satu, manifestasi atau hasil genetika untuk
Tahapan mitosis fase ini menghasilkan dua anak yang identik secara genetik dengan induknya, memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya dan informasi genetik yang serupa. Dan untuk tahapan meiosis fase ini menghasilkan 4 anak yang setengah jumlah kromosomnya normal, sehingga memiliki kombinasi genetik yang berbeda. Untuk fungsinya yaitu untuk tahapan mitosis fase ini menjaga pertumbuhan, perbaikan, dan pembaruan sel dalam tubuh, juga memainkan peran penting dalam reproduksi aseksual. Dan untuk tahapan meiosis itu fase ini memainkan peran penting dalam produksi sel reproduksi dan menghasilkan variasi genetik yang penting untuk evolusi. Dan ya, dari sini juga mempunyai banyak uh, jenis-jenis juga yang mendasar seperti tujuannya dan frekuensi pembelahannya, yaitu satu, untuk tujuan dari fase atau tahapan mitosis ini, yaitu tujuan utamanya adalah menghasilkan anak yang identik secara genetik dengan induknya atau sel somatik, memperbaiki sel yang rusak dan meregenerasi sel yang mati. Untuk fase meiosis, tujuan utama dari fase ini menghasilkan sel reproduksi yang disebut gamet dengan setengah jumlah kromosom yang normal, yang penting untuk menghasilkan keturunan yang memiliki variasi genetik. Dan untuk yang kedua ini, itu frekuensi pembelahan. Frekuensi pembelahan ini memiliki fase yang diantaranya fase mitosis ini terjadi secara terus-menerus atau dengan jumlah pembelahan dilakukan satu kali. Dan pada sel-sel tubuh organisme untuk fase mitosis ini frekuensi pembelahannya terjadi. Oke, untuk frekuensi pembelahan pada fase meiosis ini hanya terjadi pada organ reproduksi pada tahap-tahap tertentu dengan jumlah pembelahan dilakukan sebanyak 2 kali dalam siklus hidup organisme. Oke, langsung saja kita next. Next, ini oke. Perbedaan posisi profase untuk di mitosis itu adalah ada terdiri dari profase awal dan profase akhir. Dapat dilihat di gambar bahwa untuk profase awal itu benang-benang kromatin itu dia masih belum terbentuk terlalu banyak. Ya, bisa dilihat gambar di sini bahwa masih menipis benang-benang kromatinnya, dan sentrosom di sini juga memulai mereplikasi dirinya sehingga terbentuk 2 sentrosom pada profase awal yang masing-masing berada di kutub berlawanan jika sudah berada pada profase akhir. Dan nukleus dan nukleolus juga masih terlihat, ya, akan tetapi keduanya akan menyusut dan menghilang secara perlahan nantinya. Ya, di sini ada nukleus dan nukleolus. Dan pada profase akhir, benang-benang kromatin akan memendek lalu menebal sehingga terbentuknya kromatid. Dan untuk kromosom itu terbentuk dari suatu pasangan kromatid. Di sini tuh berarti udah ada 2 kromatid, yang berarti ini kan juga tebal kan benang-benangnya. Berarti dia sudah menjadi kromosom. Dan benang spindel juga sudah mulai memancarkan benangnya untuk mengaitkan antara masing-masing sentrosom dan kinetokor. Di sini tuh udah mulai ada benang spindel atau mikrotubulus. Dan untuk perbedaan posisi profase pada meiosis 1 itu atau kita sebut dengan profase 1, di sini membran nukleus dan membran nukleolus mulai melebur sehingga terbentuknya beberapa proses. Satu, proses leptoten sama dengan benang kromatin yang mulai memendek lalu menetral atau menebal atau memadat sehingga membentuk kromosom. Proses zigoten ini kromosom terdiri atas 2 kromatid berpasangan dengan kromosom homolognya yang disebut sinapsis. Dan proses pakiten sama dengan setiap kromosom yang berpasangan mengandung 4 kromatid yang disebut dengan tetrad. Ya, proses yang selanjutnya itu adalah proses diploiden sama dengan pasangan kromosom homolog saling menjauhi sehingga terbentuk perlekatan berbentuk X yang disebut kiasma atau tempat peristiwa pindah silang. Yang proses selanjutnya itu adalah proses diakinesis sama dengan kromosom itu kembali terbentuk dan tetrad mulai bergerak ke arah ekuator di sini. Dan terjadi juga proses pindah silang atau crossing over sama dengan proses kromosom homolog pada tetrad saling pindah silang. Potongan kromosom atau gen
dipertukarkan yang menghasilkan rekombinasi genetik pada keturunannya. Dan untuk profase satu akhir sama dengan kromosom menebal lalu benang spindel juga sudah terbentuk di sini. Ini benang spindel dan ada asternya dan beberapa kromosom homolog yang berbeda-beda. Dan untuk perbedaan profase atau posisi profase pada meiosis 2 yaitu membran nukleus dan membran nukleolus mulai menghilang kembali, ya sudah mulai menghilang atau melebur dan terjadi pembelahan sel menjadi dua produk. Jadi di sini sangat berbeda sekali dengan mitosis dan meiosis 1. Bahwa di sini kan mitosis itu sebenarnya satu saja pembelahannya, produk pembelahannya, dan meiosis 1 juga satu pembelahan atau produk pembelahannya satu. Dan meiosis 2 ini dua produk pembelahan dapat dilihat di gambar. Ini produk satu, ini produk kedua. Ya, jadi dia terjadi pembelahan sel menjadi dua produk. Oke, tahapan ini juga merupakan tahapan yang melibatkan proses penghilangan dan pemisahan yang lebih cepat waktunya dibanding proses lainnya. Terdapat 4 kromosom. Pada hal ini terjadi pada dua produk pembelahan pada masing-masing membran yang mau melebur. Pada dua produk tersebut, masing-masing sentrosom sudah memisah. Jadi ada satu sentrosom ya pada masing-masing produknya beserta masing-masing membran yang ingin melebur tersebut dengan arah masing-masing kutubnya berlawanan. Setelah itu sentriol memancarkan mikrotubulus dan mulai menyebarkannya. Langsung saja kita next untuk bagian yang selanjutnya. Itu adalah metafase. Perbedaan posisi metafase pada mitosis itu dapat dicirikan sebagai berikut. Benang spindel sudah mulai terlihat jelas dan mengait atau melekat lalu membentang pada masing-masing sentrosom. Dapat dilihat bahwa dia benang spindelnya sudah membentang dan sentrosom juga masing-masing terdapat di kutubnya yang berlawanan. Dan nukleus dan nukleolus sudah resmi menghilang, tidak dilihat lagi, tidak ada bundaran yang berisi cairan nukleus dan nukleolus. Jadi untuk ciri selanjutnya itu adalah masing-masing kinetokor pada sentromer atau kepala kromosom dihubungkan ke dua sentrosom yang berlawanan arah tersebut dengan benang-benang spindel atau mikrotubulus. Untuk selanjutnya kromosom bergerak ke bagian tengah atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase secara vertikal. Ya, ini secara vertikal atau tegak lurus. Oke, lanjut ke meiosis 1. Untuk metafase 1 itu ciri-cirinya sebagai berikut. Perbedaannya dapat dikategorikan sebagai berikut. Membran nukleus dan nukleolus juga sudah resmi menghilang. Beda dengan metafase mitosis. Dengan tahap ini yang melakukan penjajaran dengan bidang ekuator dan lempeng metafase adalah pasangan kromosom homolog. Pasangan kromosom homolog dipasangkan dengan benang spindel melalui masing-masing kinetokor yang sudah tertanam di kromomer pada masing-masing kromatid atau dalam masing-masing kromosom yang terkandung pada kromosom homolog. Lanjut saja ke bagian meiosis 2 bahwa metafase 2 memiliki beberapa perbedaan dengan fase metafase lainnya, yaitu membran nukleus dan nukleolus sudah resmi juga menghilang. Melanjutkan fase 2 bahwa dua produk tersebut sudah ada dua sentrosom yang terkandung dan sudah mulai resmi memancarkan di benang spindelnya. Dan untuk yang selanjutnya hampir sama dengan metafase mitosis. Tahap ini melakukan penjajaran dengan bidang ekuator dan lempeng metafase adalah kromosom, tapi pada masing-masing produk pembelahan selnya. Jadi kan di sini untuk metafase 2 ini ada dua produk ya. Ini produk 1 dan produk 2. Jadinya yang dimaksud hal tersebut ini adalah itu. Oke, sentrosom juga masih terdapat di masing-masing kutubnya yang dilanjuti dengan masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke dua sentrosom yang berlawanan arah tersebut dengan benang-benang spindel atau mikrotubulus. Benang spindel non-kinetokor akan berhubungan dengan sejenis yang berasal dari kutub gelendong yang berseberangan. Jadi untuk benang spindel yang tidak melekat pada kinetokor nantinya akan melekat pada sejenisnya yang tapi syaratnya dengan berseberangan tersebut. Oke, lanjut saja kita ke perbedaan posisi anafase. Untuk bagian mitosis, anafase itu memiliki beberapa perbedaan dengan anafase lainnya. Sudah membuat lekukan pada produk pembelah selnya atau tempatnya sama dengan lempeng metafase. Dan yang kedua itu adalah kromosom mulai membelah dirinya. Pergerakan kromosom itu disebut oleh enzim dienin
atau dipengaruhi maksudnya hingga menjadi beberapa kromatid yang terpisah satu sama lain tetapi masih terikat dengan benang spindel yang melekat pada kinetokor badan kromatid. Pusat benang spindel yaitu dua sentrosom masih dengan arahnya yang berlawanan dan mengaitkan pada kinetokor badan kromatid atau sentromer tersebut. Membran nukleus dan nukleolus juga masih tidak terlihat di sini dan dimulainya proses sitokinesis untuk menghasilkan dua sel anakan yang identik atau diploid yang didirikan dengan 2N. Meiosis 1, anafase 1, membran nukleus dan nukleolus juga masih tidak ada. Produk pembelahan sel mengalami perkembangan ya di sini tadi kan cuma satu kan di sini juga udah mulai seperti tabung ya tabung bentuk produknya. Jadi kromosom homolog juga memulai membelah dirinya atau pergerakan kromosom dipengaruhi oleh enzim dienin hingga menjadi beberapa tetrad atau hasil pembelahannya mirip kiasma X yang terpisah satu sama lain akan tetapi masih terikat dengan benang spindel yang melekat pada kinetokor badan homolog kromatid. Dimulai prosesnya juga sitokinesis untuk menghasilkan dua sel anakan yang bersifat haploid atau N. Untuk anafase pada meiosis 2 itu disebut anafase 2, membran nukleus dan nukleolus juga masih tidak ada pada setiap produknya. Di sini kan produknya ada dua dan membran nukleus dan nukleolus juga masih tidak ada. Dua produk pembelahan sel mengalami perkembangan sama hal dengan anafase 1 bahwa di sini juga satunya yang tadi masing-masing satu produk tersebut mengalami perkembangan sehingga menjadi tabung seperti ini untuk masing-masing produk. Jadi sama seperti tahapan anafase mitosis, masing-masing kromosom pada dua produk pembelahan mulai membelah dirinya atau pergerakan kromosom dipengaruhi oleh enzim dienin hingga menjadi beberapa kromatid yang terpisah satu sama lain tetapi masih terikat dengan benang spindel yang melekat pada kinetokor badan kromatid atau sentromer tersebut. Pusat benang spindel yaitu dua sentrosom masih dengan arahnya yang berlawanan dan mengaitkan pada kinetokor badan kromatid atau sentromer tersebut. Dimulainya juga proses sitokinesis untuk menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Dan perbedaan posisi telofase pada mitosis yaitu adalah telofase dan sitokinesis. Pada mitosis itu memiliki ciri atau perbedaannya sebagai berikut. Membran nukleus terbentuk kembali. Ya, jadi di sini itu sudah mulai terbentuk kembali oleh bulatan seperti ini yang sudah ada terisi cairannya warna biru. Ya, jadi dan kromatid juga telah sampai di kutub yang berlawanan di antara dua kelompok kromatid yang terpisah atau produk pembelahannya. Benang spindel mulai menyusut lalu menghilang. Jadi benang spindel ini sudah berusaha untuk menghilangkan ya sehingga pada sitokinesis juga sudah tidak terlihat benang spindel tersebut. Jadi benang kromatid menipis dan memanjang sehingga menjadi benang-benang kromatid kembali. Nukleolus terbentuk dari kumpulan benang-benang kromatid. Berakhirnya proses sitokinesis lalu menghasilkan sel anakan diploid. Sentrosom masih ada di kutubnya masing-masing lakukan pada lempeng metafase semakin terlihat adanya aster telofase 1 membran nukleus dan nukleolus terbentuk kembali dan masing-masing dua kromosom telah sampai di kutubnya yang berlawanan antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Benang spindel mulai menyusut lalu menghilang. Sentrosom masih ada di kutubnya masing-masing. Lakukan pada lempeng metafase semakin terlihat berakhirnya proses sitokinesis lalu menghasilkan dua sel anakan yang bersifat haploid atau N pada meiosis 1. Dan untuk meiosis 2 itu atau kita sebut dengan telofase 2 itu pada fase telofase maksudnya. Jadi untuk telofase 2 ini sama seperti telofase mitosis, membran nukleus dan nukleus terbentuk kembali kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan di antara dua kelompok kromatid yang terpisah atau produk pembelahannya. Kromatid menipis dan membentuk benang-benang kromatin. Lekukan pada lempeng metafase semakin terlihat, benang spindel mulai menyusut lalu menghilang, sentrosom masih ada di kutubnya masing-masing, berakhirnya proses sitokinesis lalu menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N juga. Oke. Untuk selanjutnya adalah perbedaan pada tahap fasenya akan dibacakan oleh Muhammad Adam Alfasagala. Oke. Oke, jadi ada perbedaan pada tahap fasenya, yaitu tahap interkinesis. Yaitu mitosis tidak ada, karena di dalam fase ini dua sel anakan yang menjadi hasilnya itu akan identik dengan induknya sehingga jumlah kromosomnya pun sama. Yaitu pada fase meiosis ada di antara meiosis 1 dengan meiosis 2 karena di fase ini terjadi pengurangan jumlah kromosom dari diploid menjadi haploid.
2. Tahap metafase. Mitosis. Kromosom berjajar di bidang ekuatorial dan melekat di sel kinetokor. Pada meiosis, A. Metafase 1. Pasang kromosom homolog berjajar di bidang ekuatorial dalam 2 baris. B. Metafase 2. Kromosom berjajar di bidang ekuatorial dalam 1 baris. 3. Tahap anafase. Pada mitosis, memisahkan kromatid saudara dari sel serat kinetokor. Selanjutnya, yang pada meiosis yaitu A. Anafase 1. Memisahkan pasangan kromosom homolog dan bergerak berlawanan serta pasangan kromatid tetap di sentromer. B. Anafase 2. Memisahkan kromatid saudara dan bergerak berlawanan. 4. Tahap telofase. Pada mitosis, pasangan kromatid di kutub yang berlawanan ditarik spindel dan 2 sel anakan terbentuk, masing-masing memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Selanjutnya pada meiosis yaitu A. Meiosis 1. Membran nukleus terbentuk kembali tetapi spindel menghilang dan sitokinesis terbagi menjadi 2 sel. B. Meiosis 2. Membran nukleus terbentuk, kromosom menipis, spindel menghilang, sitokinesis terbagi menjadi 2 sel. Ini terakhir. Nah, selanjutnya adalah perbedaan dalam aspek kromosom. 2 macam fase pembelahan sel ini memiliki banyak perbedaan pada kromosomnya, yaitu 1. Struktur kromosom. Pada mitosis, kromosom terdiri dari 2 kromatid saudara yang terhubung oleh sentromer. Kromatid saudara terbentuk selama fase S, sintesis DNA replikasi siklus sel sebelum mitosis. Pada meiosis, kromosom terdiri dari 2 kromatid saudara, namun dalam meiosis 1 kromosom homolog pasangan membentuk bivalen 2 kromosom yang berpasangan dan melalui proses penyejajaran tunggal dan crossing over yang menghasilkan keragaman genetik. 2. Pembagian kromosom. Pada mitosis, kromosom mengalami 1 putaran pembelahan yang menghasilkan 2 set kromosom yang sama. Pada meiosis terdapat 2 putaran pembelahan dalam meiosis. Putaran pertama menghasilkan kromosom homolog yang dipisahkan, sedangkan putaran kedua memisahkan kromatid saudara. 3. Peran homolog kromosom. Pada mitosis, homolog kromosom tidak berinteraksi secara langsung dalam mitosis. Pembelahan mitosis hanya melibatkan pemisahan kromatid saudara yang identik secara genetik. Pada meiosis melibatkan interaksi homolog kromosom dalam fase profase 1 yang termasuk penyejajaran tunggal dan crossing over. Hal ini menghasilkan keragaman genetik pada sel anak meiosis. Dan untuk yang terakhir ini akan dibacakan oleh saudara Muhammad Farhan. Oke, untuk yang Ini terkait Farhan, akan open dibacakan. kamera Farhan. Mana itunya? PPT-nya. Yang keempat, jumlah kromosom. Mitosis. Pada mitosis dihasilkan 2 anak sel yang bersifat diploid 2N dengan Farhan, informasi gedein genetik. suaranya Farhan. Oh, enggak kedengeran. Halo, tes. Tes. Ada nggak, woi? Oke, serius. Lanjut. Ayo Sel Farhan, anak mitosis silahkan dilanjut. memiliki jumlah kromosom sama dengan induknya. Meiosis pada meiosis 1 dihasilkan 2 sel anak yang bersifat haploid. Pada meiosis 2 pun bersifat haploid dengan mengalami kromosom induknya. Ada mitosis, tidak ada. Kalau mitosis pada pertengahan profase 1 di meiosis 1. Itu dia perbedaannya. Baik, dilanjutkan oleh Rizky. Oke, terima kasih saudara Farhan. Oke, terima kasih telah melihat video presentasi kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam melakukan pengucapan yang kurang berkenan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini, dan special thanks untuk Bu Yosi yang telah memberikan tugas ini sebaik-baiknya. Oke, terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.